Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPG Semangat Pinang. Hari ini edisi 22 Februari. Dan saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat pada Pendeta Yoel yang sudah menjadi pendeta, dan kita mungkin bisa mendukung beliau dengan satu langkah sederhana, yaitu kita mengubah nama kontak GI Yoel menjadi Pendeta Yoel. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik terakhir dari seri doa yang terabaikan. Hari ini kita akan membahas doa Yudas, yaitu dia meminta agar kita berdoa di dalam Roh Kudus. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena dalam kasih Tuhan kepada gereja kami, Gereja GPG Semangat Pinang sekarang kembali memiliki pendeta yang baru. Kami mohon Tuhan menyertai Pendeta Yoel dan istrinya Semurini dan keluarga, dan kami sebagai jemaat juga bisa bersama-sama hidup bagi kemuliaan nama Tuhan dan bekerjasama dengan pendeta kami untuk bisa mewujudkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikan kami pengertian yang lebih dalam, lebih benar, lebih akurat lagi tentang firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yudas 1 ayat 20 hingga 21, dia berkata seperti ini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa sih kita berdoa? Pertanyaan yang sepertinya sudah klise ya. Tetapi dari ayat ini, kita lihat jawabannya ada di ayat 21a, yaitu peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Jadi, berdoa, nanti topiknya adalah berdoa di dalam roh, adalah supaya kita memelihara diri kita agar kita tetap dalam kasih Allah, tetap ada di dalam kasih Allah. Dengan berdoa di dalam roh, kita menjaga diri kita tetap di dalam kasih Allah. Jadi dari sini kita akan menyebut doa sebagai salah satu alat kasih karunia Allah. Mengapa? Karena menjaga diri kita supaya tetap ada dalam kasih Allah. Dan ini bukanlah sebetulnya suatu hal yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, yaitu menjaga diri kita supaya tetap di dalam kasih Allah. Allah lah penjaga yang akan menentukan nasib keselamatan jiwa kita. Jika Allah tidak menjaga kita, maka kita tidak akan bertahan dalam iman kita. Kita akan binasa. Nah, itu kita lihat ada terdapat di ayat 1 dari surat Yudas ini dan di ayat 24. Saya bacakan ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi ini adalah sapaan Yudas kepada saudara-saudara seiman yang dipanggil oleh Allah, yang dia kasihi dalam Kristus di dalam Allah Bapa. Dan dikatakan dipelihara untuk Yesus Kristus. Perhatikan kata di sini pasif, dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi Allah yang memelihara, bukan kita yang memelihara diri kita. Lalu di ayat 24, bagi Dia, yaitu bagi Allah, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Jadi Allah lah yang menjaga supaya kita tidak tersandung. Dialah yang akan membawa kita sampai tidak bernoda dan penuh kegembiraan. Jadi kebahagiaan yang penuh di hadapan dirinya yang maha mulia. Jadi saudara, doa adalah tugas kita, bagian kita, yaitu meminta Allah,
menjaga kita. Doa menunjukkan kerendahan hati kita, menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah, Sang Gembala Agung, Sang Penjaga penentu nasib kita. Allah sebetulnya adalah penjaga yang menentukan nasib kekal kita. Jadi bagaimana kita menjaga diri kita tetap berada di dalam kasih Allah, padahal Allah lah yang berdaulat, yang menentukan akhir dari jiwa kita selamat atau tidak. Jawabannya adalah dengan cara kita berdoa, meminta Allah menjaga kita. Jadi saudara, inilah artinya berdoa. Lalu kita melihat prinsip ini misalnya dalam Lukas 21 ayat 36. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Jadi ada dua hal yang mengancam, sehingga kita perlu berdoa sambil berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga sambil berdoa. Yang pertama adalah karena akhir zaman itu akan timbul penderitaan, ya, di dalam konteks Lukas 21. Dan yang kedua adalah kita bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia, yaitu di hadapan Yesus sendiri di akhir zaman, di hari penghakiman terakhir. Dan ini menarik, sebab Dia sendiri akan menghakimi kita. Jadi, karena Dia adalah hakim akhir di hari penghakiman terakhir, Dialah yang seharusnya kita takuti. Namun sekarang Dia belum menghakimi. Sekarang Dia menyuruh kita untuk berdoa agar Dia menjaga diri kita. Jadi inilah tujuan berdoa, saudara-saudara, supaya Allah menjaga kita. Kita juga ingat bagaimana setelah Yesus mengatakan Petrus akan mengkhianati dirinya sebanyak 3 kali, Yesus berkata bahwa Dia sudah mendoakan Petrus supaya imannya tidak gugur. Nah, jadi saudara, berdoa di dalam roh adalah supaya kita tetap berada di dalam kasih Allah dengan meminta Allah menjaga kita. Sekarang mengapa Yudas tidak hanya menyuruh jemaatnya berdoa, titik, tetapi mengapa dia berkata berdoa di dalam roh? Apa maksudnya? Jawabannya, karena roh adalah penggerak, sekaligus dia adalah penuntun. Sekali lagi, roh adalah penggerak dan juga dia adalah penuntun doa. Apa maksudnya Roh Kudus sebagai penggerak kita berdoa? Mari kita melihat beberapa teks lain dalam Alkitab kita. Efesus 6 ayat 18 berbunyi demikian. "Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Jadi doa di dalam roh bukanlah sejenis doa khusus yang berbeda dari doa lainnya yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Misalnya mungkin seperti yang diyakini oleh kaum karismatik, yaitu mereka berdoa di dalam roh itu mereka berbahasa lidah, berbahasa roh, yang mereka sendiri mereka akui tidak mengerti. Sebab berada di dalam roh yang dimaksud Paulus di Efesus ini adalah doa yang kita lakukan, tadi dikatakan, setiap waktu. Jadi, semua doa seharusnya kita lakukan di dalam roh. Ini artinya, soal di dalam roh adalah persoalan bagaimana doa itu kita persembahkan, yaitu dengan dalam kuasa Roh Kudus. Dia yang memampukan, artinya dialah yang menggerakkan. Ini lebih jelas kalau kita melihat Roma 8 ayat 26 hingga 27. Demikian firman Tuhan. "Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Jadi berdoa dalam roh adalah soal bagaimana seharusnya doa kita persembahkan, yaitu doa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Doa yang dipersembahkan pada akhirnya oleh Roh Kudus kepada Sang Bapa. Jadi inilah arti pertama doa di dalam roh, yaitu doa yang digerakkan oleh Roh Kudus, yaitu dipersembahkan, dibawa oleh Roh Kudus kepada Bapa.
Lalu apa artinya berdoa sebagai doa yang dituntun oleh Roh Kudus? Artinya, bukan hanya kita mengalami kuasa Roh Kudus yang menolong kita berdoa, tetapi dalam doa kita, kita mengalami tuntunan Roh Kudus. Sebab ada banyak orang yang berdoa, tetapi doanya tidak dituntun oleh Roh Kudus. Sebagai contoh, Yakobus pernah berkata, ada orang-orang Kristen yang berdoa, tetapi doanya tidak digerakkan atau dituntun Roh Kudus. Dia berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Perhatikan, salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi inilah doa-doa yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Dan kalau begitu, poin terakhir dari renungan ini menginjak isu yang praktis sekali. Bagaimana berdoa di dalam Roh? Jawabnya, doa yang dituntun Roh. Artinya, Allah yang memberitahu kita apa yang harusnya kita doakan. Allah yang menentukan apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan. Sekarang bagaimana praktisnya? Ada dua. Yang pertama, iman. Saat kita berdoa, kita beriman Allah akan menuntun kita dan menolong kita berdoa. Kita tidak mengandalkan diri kita, bahkan mengandalkan hikmat kita, meminta apa yang kita pikir kita perlukan. Kita mengandalkan hikmat Allah. Dengan kata lain, biarlah kehendaknya yang jadi. Itulah mengapa Yesus mengajarkan kita berdoa, kehendak Bapa itu yang jadi. Ini adalah doa yang beriman, berserah. Allah adalah penuntun. Allah adalah pemelihara jiwa kita. Kita hanyalah ciptaan. Dia adalah pencipta. Dia yang maha kuasa, yang maha bijak. Dan kita hanyalah manusia sederhana. Oleh sebab itu, doa di dalam Roh adalah doa kita beriman, berserah pada tuntunan kehendaknya. Yang kedua, artinya doa yang dituntun Roh itu doa yang dibentuk oleh pemahaman firman Tuhan. Saya beri ilustrasi ya, seperti seorang anak kecil yang belum tahu apa yang baik buat dirinya sendiri. Maka dia percaya kepada hikmat ayahnya. Dan semakin ia berelasi dengan ayahnya, lambat laun dia jadi tahu apa yang baik bagi dirinya sendiri menurut hikmat ayahnya. Dengan demikian, ia dengan senang hati meminta hal itu saat berbincang dengan ayahnya. Ia tahu nilai-nilai yang dianut ayahnya. Ia tahu apa yang ayahnya setujui, apa yang ayahnya tidak suka, apa yang ayahnya anggap sebagai hal yang buruk, dan apa hal yang baik. Nah, serupa dengan anak itu, kita memohonkan hal-hal yang Allah mau, yang sudah Dia nyatakan sebenarnya lewat firman-Nya. Jadi kita perlu membaca firman Tuhan sebagai bagian dari pergaulan kita dengan Allah kita. Persekutuan dengan Allah. Jadi kita tahu apa kehendak Allah. Dan itu membentuk pemikiran kita, membentuk isi doa-doa kita. Jadi doa yang dituntun oleh Roh Kudus berarti doa yang dibentuk oleh firman Allah. Jadi saudara-saudara, inilah nasihat firman Tuhan kita kepada kita lewat doa Yudas. Dan yang seharusnya menjadi doa kita dalam keseharian kita, yaitu kita berdoa di dalam Roh. Yaitu kita berdoa agar menjaga diri kita tetap di dalam kasih Allah. Dan Allah sebagai penjaga akan menjaga jiwa kita. Dan inilah menjadi doa yang digerakkan, yang dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saya yakin saudara, kalau kita mendoakan hal ini, Allah pasti dengan senang hati akan menjawab, ya, aku akan menjagamu. Sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan kubiarkan tergeletak. Akulah penjagamu. Engkau tidak akan kubiarkan mengalami hal-hal yang memalukan. Dia adalah Tuhan kita. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara dan menginspirasi selama 1 bulan ini, boleh memperkaya pemahaman akan doa-doa kita kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.